Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Tema kita baca sama-sama sekali lagi. Damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Harapannya adalah betul-betul setelah merayakan Paskah tahun ini ada damai sejahtera di tengah keluarga. Amin. Saya mau tanya dulu di Muria ini, keluarga aman semua? Suami istri aman? Kakak adik aman? Dengan ipar-ipar aman? Dengan mama mantu? Kenapa makin turun itu aman? Saya ingin mulai dengan mengajak kita menghafal. Ikut yang pendeta bilang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Saya mau kasih tahu, untuk mendatangkan kebaikan tidak semuanya untuk mendatangkan kebaikan tidak semuanya manis. Kadang-kadang untuk mendatangkan kebaikan itu rasanya jemaat. Di sini jemaat 10 saja. Jemaat pernah sakit, pernah minum obat, manis itu obat, tapi apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Yang COVID kemarin ada vaksin, mantap. Ada yang badan besar tapi takut vaksin, tapi terpaksa harus vaksin. Untuk apa? Mendatangkan begitu. Anak-anak itu, anak-anak pernah dapat marah dari orang tua? Untuk apa? Mendatangkan. Apakah ada suami pernah marah dia punya istri? Tagar TikTok? Untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan puncaknya adalah untuk mendatangkan kebaikan, keselamatan bagi umat manusia. Tuhan berkenan mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Amin. Itu yang akan kita bicara malam hari ini dalam fokus terhadap keluar baik untuk menjadi bapa bagi sejumlah besar bangsa. Tuhan bilang, Abram, engkau akan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan pendeta. Masa mau jadi bapak sejumlah besar bangsa ini hanya ganti nama dari Abraham menjadi Abraham? Macam murah sekali. Tidak murah, tidak murah. Ini bukan sekedar ganti nama biasa. Sama kayak kita punya anak waktu masih di Toraja, dia punya nama Yakobus, biasa dipanggil Kobus. Datang di Samarinda 6 bulan, pulang tidak mau dipanggil Yakobus, minta dipanggil Jeko. Tidak. Beda. Bukan kayak kita punya anak masih di Toraja, dia pun nama Maria, biasa dipanggil Mari. Terus setelah dia di Samarinda tidak mau dipanggil Mari, minta dipanggil Manohara. Tidak. Beda. Ganti nama dari Abram menjadi Abraham adalah sebuah proklamasi bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama. Ikut 1, 2, 3. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama. Baik, kita mulai. Abram. Setiap kali menyebut Abram itu masa lalu. Waktu menyebut nama Abram, orang tahu Abram itu orang kaya di kampung. Sawah, kalau dia orang Toraja. Ada kerbau. Ada banyak harta. Tapi Tuhan bilang, Abram, engkau menjadi Abraham. Pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu tidak ada tanah 1 jengkal pun untuk dia. Supaya apa?
supaya belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya belajar bersandar kepada Tuhan. Kasih tau kawan di 1, 2, 3. Supaya. Kalau di kampung terus itu kan tidak tahu takut. Om, tante, opa, oma, siapa lagi? Ada petugas koperasi dekat rumah tidak? Tidak ada. Kita sendiri mau takut bagaimana? Waktu mulai jalan jauh, orang mulai ada rasa takut. Dan waktu dia mulai ada rasa takut, dia mulai bersandar kepada jemaat. Pernah pi pantai? Pantai mana? Itu pergi dengan siapa? Kalau pergi ke pantai, bermain di pantai, air hanya sampai betis. Karena air hanya sampai betis, kita bisa bilang, woi, woi, woi. Pinggir pantai. Coba masuk barang 500 meter, coba. Di 500 meter, perahu sudah mau. Kalau di pinggir pantai itu kan kita bilang, foto, foto, foto dulu. Pinggir pantai. Coba 500 meter, perahu sudah mau tenggelam. Siapa yang perahu sudah terguncang mau tenggelam, terus dia bilang, hei, perahu mau tenggelam, tolong foto, tolong. Makin jauh berjalan, tersadar kita bukan siapa-siapa. Amin. Amin. Jemaat, pernah jalan kaki? Bagaimana itu? Saudara, jalan kaki itu bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan penuh ada pada kita. Maka orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini, karena full kekuatan ada pada kita. Coba lebih jauh sedikit, naik ojek. Pernah? Yang motor-motor itu. Pernah? Itu anak lari kencang, saya yakin yang di belakang akan bilang dia, ade, pelan sedikit. Kenapa? Tante berdada tidak bisa. Terus itu anak bilang, tidak bisa tante. Kenapa? Tante hanya bayar 5.000. Memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem tante. 10.000 dulu baru pakai. Poinnya dapat. Makin jauh berjalan, orang mulai ada rasa takut. Mulai lebih jauh. Naik mobil pernah? Ke Toraja pernah? Dari Makassar Toraja naik mobil pernah? Pernah duduk di samping sopir? Pernah kok sopir belum rem, kita yang mau angkat kaki injak begini, pernah? Yang jago-jago itu jalan masih di pinggir pantai, belum jalan jauh. Semakin jauh, coba ganti ini, mungkin baterai agak kurang. Semakin jauh berjalan kita rasa tidak bisa. Lebih jauh lagi. Naik kapal laut, pernah? Pernah? Kemana? Ke Toraja juga. Jemaat, saya melayani kira-kira 5 tahun di pedalaman NTT di satu pulau nama Pulau Sabu. Laut Sabu itu cukup luar biasa. Kita hebat berenang, tapi kalau tenggelam di Laut Sabu, jago hilang. Musim timur itu musim yang berat. Kalau masih ada kapal feri jalan, kita di atas, dia maju tidak berat. Kalau orang lihat ada pendeta di atas dan datang kasih tahu, pendeta, iya kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah, tapi gelombang mulai datang, rajin ibadah dia. Yang menarik kalau kami ibadah di laut itu adalah, apalagi kalau gelombang lagi kencang. Yang menarik itu waktu persembahan. Di bagian persembahan kami tidak pakai ini tangguk-tangguk macam begini, kami tidak pakai. Karena memang tidak ada. Kami pakai dos ini besar. Kenapa mesti pakai besar dos? Karena kalau ibadah di tengah gelombang itu, persembahan itu datang, sekali isi tangan dalam saku begini, dapat berapa saja, dapat berapa? Semua masuk. Tidak lewat otak. Saku langsung. Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda kok tidak? Termasuk yang sebentar. Kalau ibadah di darat itu yang bawa persembahan datang, waktu isi begini nih macam agak lama. Sudah agak lama lebar mata putar 2-3 kali begini. Ini macam ada firasat. Terus dia ambil persembahan taruh begini,
Yang petugas persembahan selewat baru dia kaget. Oh, kenapa? Saya isi yang merah. Lebih jauh naik pesawat. Pernah? Kemana? Toraja juga. Kalau naik pesawat, orang naik yang Boeing, yang Airbus itu, terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki berarti kira-kira 12 km di atas udara. Kalau 12 kilo itu pesawat belum jatuh, kita sudah mati. Dia baru, mati sudah. Mati. Di 12 kilo itu, zona aman. Sudah bisa lepas ini sabuk pengaman. Lihat orang pergi ke toilet dia juga. Terus tiba-tiba ada lampu seatbelt itu menyala. Dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali buat apa? Kita ada pernah? Jago hilang Bapak. Itu kita akan balik dengan kencing juga tunda Bapak. Sudah duduk begitu, ada anak-anak kecil ribut di situ, kita kasih tahu dia, adek, doa. Yang jago-jago itu jalan belum jauh, jalan masih dekat-dekat itu. Di ketinggian 12 km, kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. 900 km per jam itu cepat atau lambat itu? Cepat. 900 km per jam itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak Grab di depan orang itu lebih kalah. Di kecepatan itu, pesawat tabrak, awan kan guncang tuh. Waktu tabrak guncang, orang Kristen di atas pesawat langsung bilang, Yesus. Di darat itu kalau kaget maki. Saya belum pernah dengar orang maki di pesawat, belum pernah. Di sini ada yang biasa maki? Ada? Supaya kita kumpul uang beli tiket, suruh dia berangkat pas musim hujan yang berat. Saya yakin pulang langsung bikin persekutuan doa di rumah itu. Apa poinnya? Kalau keluarga makin jauh berjalan dengan Tuhan, dia berharap pada Tuhan. Saya percaya ada damai sejahtera. Suami-suami yang berharap pada Tuhan tidak akan tampar dia punya istri. Di sini ada suami biasa pukul istri. Ada suami biasa pukul istri? Saya balik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Ibu-ibu kena pukul dari suami tiap hari itu ada damai. Bangun pagi langsung bilang, Papa ini hari belum, tolong kan? Istri-istri yang berharap kepada Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, tidak akan pernah maki suaminya walaupun dia terlalu cerewet. Di sini ada ibu-ibu tukang maki. Ada. Itu ibu ada di sini. Itu ibu pakai baju warna apa itu yang? Satu, belajar bersandar kepada Tuhan. Kedua, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu suami yang tidak setia. Menunggu lebih dari 20 tahun, istri tidak hamil-hamil. Mau bagaimana ini? Dalam tradisi patriarki mereka, budaya patriarki, perempuan tidak bisa atur laki-laki, laki-laki atur perempuan bisa. Tapi percakapan mereka itu, kalau kita baca seolah-olah Abraham tidak bicara apa-apa. Saya bayangkan kalau kita dramatisir, mungkin Abraham dengan dia pun istri duduk minum-minum teh begitu, terus dia pun istri bilang begini, Papa mau ada anak mama sutua begini. Kalau Papa mau, Papa dan kita punya pembantu saja. Saya bayangkan Abraham pasti korek-korek dia pun kuku, baru dia bilang, kalau Mama rasa itu baik, Papa ikut saya. Ini memang terlalu betul ini. Sekarang dia menjadi Abraham, suami yang menyatakan kesetiaannya bahkan ketika istri hamil tua. Coba bayangkan orang umur 70 tahun hamil. Wih,
kurus, tinggi, keriput, gigi tidak ada, perut, itu. Jemaat, suami-suami di sini setia semua. Saya tidak dengar dengan jelas. Suami di sini setia semua? Mantap. Istri bisa pinjam suami punya HP? Kenapa mulai beda pendapat? Saya baca satu status di Facebook itu, saya rasa juga betul. Ini orang tulis begini, istri pinjam HP kami tidak takut, hanya deg-degan saja. So hapus belum ini. Tapi suami-suami di sini aman, mantap. HP tidak pola rumit, yang pakai sidik jari lah, kontak mata lah. Ada suami pakai begitu? Ada. Dia polisi rahasia. Ada suami yang duduk-duduk dengan keluarga, dengan istri ada di situ, orang telepon bukan terima di samping istri, sengaja melangkah keluar baru bilang halo. Ada. Siapa punya suami jujur? Kan kita mau ada damai sejahtera. Mantap kok. Mulai hilang ini suara. Hei jemaat, setia itu komitmen satu hari demi satu hari demi satu hari demi satu hari. Ada satu istri bilang dia punya suami, Papa sudah tidak setia. Papa sudah tidak seperti yang dulu lagi. Papa sudah berubah. Dia punya suami bilang, berubah apa mama? Papa masih tetap sama. Papa berubah. Coba mama bilang, dulu papa sedikit-sedikit ajak mama makan. Papi, dulu sedikit-sedikit papa sudah ajak mama beli pakaian. Dulu sedikit-sedikit papa datang, papa bilang tutup mata. Sekarang papa tidak begitu, papa sudah lain. Terus suaminya bilang begini, mama, coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Dia punya istri bilang, jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mama? Jadi selama ini papa kira mama ikan? Malam pas mau tidur dia punya istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu, tidak bisa. Mama, iya, buka pintu, tidur di luar. Mama, buka pintu, tidak. Mama, kenapa bikin papa begini? Kita dua masih suami istri. Kok tidak baik bikin begini mama? Terus dia punya suami bilang, dia punya istri bilang, Papa, coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Di sini ada yang nelayan. Saya setia. Hei jemaat, saya punya potongan video satu beredar luas sekali ketika saya nasihat orang, hei, dari waktu ke waktu itu ada banyak hal berubah. Pacaran itu beda dengan menikah, beda. Waktu pacaran itu laki-laki bisa datang bawa bunga sembunyi di belakang. Apalagi bulan Februari, apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. 14 Februari itu hari Rabu waktu itu. 14 Februari itu hari Valentine. Yang laki-laki bisa datang sembunyi bunga di belakang sambil berlutut dan dia bilang, I love you. Itu pacaran. Sunika 5 tahun paling-paling dia pulang bawa bunga pepaya. Dia buang di situ, bilang, kau tumis makan, tadi saya sudah makan dan teman di kantor. Ada suami begitu di sini. Betul-betul ada. Fam apa itu? Masih pacaran, yang perempuan berani terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu bikin saya punya ayang, batu. Pacaran. Sudah nikah, ke gereja jalan sama-sama terantuk sedikit. Pas jatuh dia punya suami, kau punya mata taruh di mana? Ada berubah. Masih pacaran,
Yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Sayang, ya jatuh dulu. Mau tangkap. Pacaran. Sunika naik motor sama-sama, tabrak anjing, jatuh. Suami ambil motor, lupa ambil istri. Istri protes, papa bisa ambil motor, lupa ambil saya. Minta maaf saya, minta maaf. Mama sulunas, tapi motor ini masih berapa bulan begitu. Di sini ada yang masih kredit? Ada ambil istri atau tidak ini? Berubah. Jemaat. Pendeta Yandi ini baru menikah 16 tahun. 16 tahun. Izin Bapak. Bapak berapa tahun Bapak? 5. Lama sekali. Izin Bapak berapa tahun? 18 tahun. Kakak? 14. Kakak? Bapak izin? 30. Bapak pendeta berapa tahun? Oke. Salam PKB. Oke, baik. Kenapa pendeta yang ditanya begini? Kami yang nikah dulu itu beda dan nikah sekarang. Kami yang nikah dulu, apalagi Bapak 50 tahun, kami pun dekorasi dulu di kampung itu hanya pakai kulit pisang. Ada biru-biru, ada awan dari kapas, ada burung 1, dan rata-rata itu ada bebek 2 ekor. Kita yang nikah tapi bebek yang ditaruh di situ. Terus ada tulisan besar sekali, tulis bilang mohon doa restu. Belum lagi itu kertas-kertas krep itu ditarik dari sini. Ibu-ibu punya ini merah sekali. Nikah dulu. Yang nikah sekarang dong ini kan, terlalu mantap. Pakaian so mantap lagi. Di prewed lain, pemberkatan lain. Ini apa lagi? Resepsi lain. Pas resepsi itu kami diundang ke gedung-gedung yang besar itu bagus. Sampai sana tuh MC bilang, baik semua mari kita berdiri, kita sambut raja dan ratu sehari dong masuk. Gani. Terus setelah pemotongan kue pengantin, tiba-tiba yang MC suruh yang laki-laki gandeng istrinya. Sambil berjalan menuju satu tempat begitu, lampu sedikit redup, musik-musik mulai mantap, beautiful in white. Wah, luar biasa, mereka berdansa. Terus tiba-tiba MC bilang, wedding kiss. Woi, romantis sekali yang laki-laki. Pas dia cium begitu petasan, kami yang nikah di atas 16 tahun hanya bilang, wedding kiss. Hari pertama sudah masuk 14 tahun ke atas, kita baru mau sentuh. Ada apa panas begini? Ya, betul. Pakaian mantap waktu nikah tuh hari pertama tuh. Sekarang ada pakai begitu tiap hari di rumah. Daster itu pun robek di sini. Tapi dia bilang nyaman. Ada yang berubah. Jemaat. 16 tahun nikah itu tidak ada itu wedding kiss, tinggal dia pun petasan. Hanya petasan itu stam. Ketiga, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu Abram itu bapa yang tidak bertanggung jawab. 1, 2, 3. Bapak di sini tanggung jawab mantap semua. Seperti suara hilang-hilang. Baterai kurang kah? Bapak di sini tanggung jawab mantap. Mantap. Ismail tidak pernah minta dilahirkan. Tapi ketika ini anak mulai usia belasan tahun, Abraham itu setuju supaya usir itu anak. Bapak bagaimana ini? Sekarang dia menjadi Abraham, Bapak yang menunjukkan tanggung jawabnya, bahkan ketika bawa itu anak sampai di altar di Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bawa di altar di dalam situ Moria untuk dipersembahkan. Ini di sini hari Minggu Bapak dong bawa anak datang sampai di altar, atau anak datang gereja Bapak tidak? Bawa untuk. Ada 1-2 keluarga datang tanya saya bilang begini, pendeta, yuk.
Ini anak dong, kita tidak tahu mau bikin bagaimana. Saya bilang maksud, pukul sudah, marah sudah, injak sudah, ikat sudah. Tapi anak dong nakal terus begini, tidak tahu ikut siapa. Saya bilang mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia punya mama, ya ikut dia punya bapak. Masa ikut saya? Jemaat, Alkitab kasih tahu, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Toraja? Nah itu. Supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. 1. Panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Yanti, Maria, Tinus. Apalagi orang Toraja ini nama Alkitab banyak ini. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti dong jadi baik. Kenapa? Karena saya temukan ada bapak-bapak panggil depu anak biar begini. Woi babi. Ada juga di gereja Toraja aja begitu. Ada. Orang tua. Orang tua tidak boleh panggil depu anak babi, tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau depu anak babi, depu bapak. Panggil dengan nama yang baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu adalah uang hasil judi ayam itu, hasil korupsi, jangan kasih makan istri anak. Amin. Di sini ada suami atau orang tua tukang judi? Kok ini kita tanya nih? Tolong jawab, bukan tertawa. Ada yang tukang judi. Mana dia? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin kok. Saya khotbah di Manado berapa hari lalu, 2-3 hari lalu. Tadi malam khotbah di Makassar, di Getor juga. Saya bilang begini, ibu-ibu. Di sini ibu-ibu 20. Yang lain ini SMP semua. Ibu-ibu jangan terlalu desak suami itu mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Jangan. Apalagi tuntut suami harus dapat banyak. Hanya sekedar beli skincare. Tidak usah. Cukup mandi, cuci muka saja, tidak apa-apa. Yang penting bersih toh. Saya pakai contoh, saya bilang, itu ular tidak pernah pakai skincare, tapi kulit tetap licin. Ada yang tiap hari pakai skincare, tapi dia kulit macam kulit ular. Cukupkan saja kita pun diri dengan apa yang ada. Amin kok. Gitu. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Anak-anak itu yang tadi itu baju pink dong yang lari-lari di sini. Ini lari-lari kok. Dorang hanya mengulang apa yang dorang lihat, apa yang dorang dengar. Bapak tukang mabok, anak mabok. Bapak pukul istri, kita melahirkan anak laki-laki yang pandang enteng. Perempuan melahirkan anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Mama tukang maki, mama tukang tipu, anak tukang tipu. Kasih ajaran yang baik. Berikan saja ajaran yang baik. Contoh, mulai sebentar pulang. Ajak suami, istri, anak berdoa. Berdoa ini ibadah bersama sebelum tidur tuh butuh komitmen. Kenapa? Hari pertama mantap, hari kedua mantap, ketiga mantap, keempat mantap. Masuk hari kelima bapak bilang, mama, coba mama deh anak-anak karena papa pun pinggang ini seperti. Hari kelima mama bilang, coba kita kasih tinggal anak-anak latihan doa sendiri. Hari keenam bubar itu ibadah. Dorang tinggal melihat dari orang tua. Dia lihat dari orang tua. Berikan kepada mereka ajaran yang baik. Maka jadi baiklah mereka toh. Itu rumah menjadi rumah yang aman sudah. Amin kok. Jadi saudara-saudara, itu menjadi sangat penting itu. Ada satu suami, dia terlalu sayang depu istri.
Sayang sekali. Semua jemaat, semua masyarakat tahu kalau ini suami telah sayang dia istri. Akhirnya dia memberanikan diri tanya, Bapak, kami semua Bapak terlalu sayang mama, terlalu. Coba Bapak kasih tahu dia punya tips apa. Beliau bilang begini, pernah satu kali saya punya istri itu dia goreng ikan yang nelayan dapat itu. Dia goreng ikan, kucing makan. Waktu kucing makan, istri lihat itu kucing baru bilang 1. Kucing makan lagi. Istri bilang 2. Kucing makan lagi. Istri bilang 3. Dia ambil potas, taruh di dalam ikan, dia lepas di situ, kucing makan, langsung mati terkapar. Sebagai suami dia marah, ibu kenapa bikin begini? Mama tidak ada perasaan, masa siksa binatang macam begini? Mama bagaimana ini? Terus dia punya istri lihat dia baru bilang 1. Dan mulai hari itu dia sayang sekali dia. Dia takut kalau dia punya istri latihan berhitung. Sebab kalau tiba-tiba istri bilang 2, aduh sudah dekat dia. Suami di sini sayang istri semua Sayang atau takut? Nah, saudara, jadi bertanggung jawab tuh bahkan sampai hal-hal yang mama, ibu-ibu pernah bunuh ayam di rumah? Pernah? Ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kadang-kadang ini kita pun tanggung jawab ini kelihatan tidak bagus. Ada daging ayam, dorang bunuh ayam di rumah, bapak dapat dada, bapak dapat paha, anak dapat kuku dengan leher. Terus dia punya mama yakinkan bilang, isap-isap nah, isap-isap enak. Anak mau berkembang apa? Hanya makan ayam pun kaki kuning lagi. Baru dia kasih tahu, nah papa yang harus dapat ini ayam pun paha karena ini papa pun ayam kesayangan. Bapak pakai main judi di ini ayam. Aduh, gitu 3, 4. Abram. Setiap kali menyebut nama Abram orang tahu kalau Abram itu berani jalan, berani pergi karena ada janji. Abram, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Sekarang dia menjadi Abraham, orang yang berjanji untuk jalan. Pergi karena ada janji itu beda dengan berjanji untuk jalan. Kalau pergi karena ada janji, dia tanya ada siapa di sana, saya dapat apa, ada makan kok tidak. Tapi berjanji untuk pergi itu membangun komitmen, gas apapun terjadi. Gas apapun terjadi, gas. Sekalipun kita akan berhadapan dengan tantangan demi tantangan. Abram, dari pihakku ini, dari engkau, karena aku akan. Responmu terhadap hal ini apa? Abraham, ini sebuah panggilan untuk menjadi berkat, merendahkan diri. Abraham, engkau dipanggil duluan tapi cukup jadi bapak. Orang lain nanti jadi raja. Engkau menjadi bapak sejumlah besar bangsa, tapi daripadamu akan bangkit raja-raja. Kita datang duluan tapi di bawah. Ini panggilan menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah apa? Selagi. Bila apa? Bila ku tak hidup ini sudah, akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Entah karena sudah lanjut usia, entah karena kecelakaan, entah karena sakit, kita sudah tidak berdaya. Tapi waktu anak-anak, waktu orang-orang bicara tentang kita pun nama, orang bilang begini, itu orang tua sebegitu tapi dia sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa, hanya jadi beban saja. Lama-lama kita duduk begini, dia baru muncul di pagar situ, orang bilang beban muncul. Oh Tuhan, selagi
Apa? Bila apa? Kuta. Tapi sudah apa? Amin. Baik. Jemaat. Yang pendeta Yandi omong banyak-banyak tadi itu baru pengantar. Ini baru mau masuk di khotbah. Siapa suruh mau undang beta masuk di khotbah. Baik, kita mulai sekarang. Itu kenapa? Banyak ini yang pemalas dengar khotbah. Di sini ada yang malam-malam susah tidur. Ada yang tidur jam 2 bangun jam setengah 4, ada? Ya itu boleh ikut saran dokter apa saja boleh, tapi coba lakukan 2 hal yang saya akan bilang ini. 1, coba baca Alkitab. Kejadian 1 ayat. Kalau buka Facebook, ikuti story, tidak mengantuk. Apalagi taruh kopi, minum. Tidak. Coba baca Alkitab. Kejadian 1 ayat. Kejadian 1 ayat. Makin lancar ini. Kedua, coba pergi gereja. Coba pergi gereja. Biar susah tidur di rumah, coba pergi gereja. Pas sampai baca habis firman, terus pendeta bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita hari ini adalah, dia langsung lama-lama gereja jadi obat tidur ini. Itu karena tidak ada cinta. Jemaat, pernah mencintai seseorang? Atau orang tua jadi hanya dijodohkan saat tidak ada tuh? Kalau kita pernah mencintai anak muda, ini semua nikah habis. Anak muda, pernah kamu WA sampai jam 2, jam 3 pagi dengan orang yang kamu cinta itu, tapi dia nikah dengan orang lain itu? Salam PKB. Saya hanya hafal itu. Kalau cinta itu kita tidak mau macam begini terus. Betul kok tidak? Iya. Ini 2 minggu itu cepat atau lama? 2 minggu cepat atau lama? Lama atau cepat? Kalau pacaran 2 minggu cepat atau lama? Cepat. Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lama? Jadi yang benar 2 minggu termasuk cepat atau lama? Baca Alkitab itu, Alkitab ini tebal begini, tapi kalau satu hari kita baca 4-8 pasal, 4-8 pasal, cukup 4 bulan kita sudah baca habis satu Alkitab. 4 bulan. 4 bulan cepat atau lama? Lama atau cepat? Kalau kita punya umur hanya 4 bulan, cepat atau lama? Cepat atau lama? Kalau perut sakit 4 bulan, cepat atau lama? Jadi yang benar 4 bulan, cepat atau lama? Tergantung. Kalau ada cinta, perhatian, kasih sayang, tanggung jawab, hari-hari hidup terasa terlalu cepat. Tapi kalau 4 bulan dia isi dengan iri hati, emosi, marah, tidak suka, lama atau cepat? Saudara pernah duduk dengan orang yang saudara tidak suka? Pernah? Dia duduk di sebelah berkorek-korek kita begini. Itu rasa 2 menit saja itu jadi ini butuh cinta. Amin kok? Baik. 1, Tuhan panggil Abraham. Untuk apa? Untuk apa? Jawabannya, hafal ini kan, sebentar akan ada pertanyaan di sini. Untuk apa? Untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Tujuan Tuhan itu apa? Tujuan Tuhan adalah mendatangkan tanda-tanda damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Itu tujuan Tuhan. Tuhan suruh kita menikah. Untuk apa? Untuk tujuan Tuhan. Saya tanya banyak pasangan nikah. Mau nikah untuk apa?
supaya dapat keturunan, pendeta. Saya bilang, hei, ada orang yang tidak menikah sama dia punya keturunan, satu di situ, satu di situ, satu di situ, satu di situ. Padahal dia tidak menikah. Kamu salah itu. Menikah untuk tujuan Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan, baik ada anak maupun tidak ada. Kalau hanya untuk ada keturunan, orang lain tidak nikah. Satu di situ, satu. Ada dua keluarga. Dua keluarga ini tidak ada anak ini. Dorang angkat orang lain pu anak. Sudah kelas 6 SD, mau SMP. Dorang datang cari saya, dorang bilang, pendeta Yandi, tolong berdoa kasih kita dulu. Doa kenapa? Kita sudah nikah begini lama ini 12 tahun ini tapi belum ada anak. Kamu buat apa saja? Kami ambil orang punya anak. Sekarang sudah besar-besar itu, semua masuk SMP itu. Oh, kalau misalnya itu orang punya orang tua itu mau datang ambil kembali itu anak, kamu mau? Jangan Bapak. Kami cintain anak dorang. Oke, bagus. Sekarang kita mau berdoa Saya mau tanya kamu dulu, saya bilang. Saya mau tanya kamu. Mau mujizat besar atau mujizat kecil? Dorang bilang, Bapak kalau bisa yang mujizat besar. Saya bilang, kalau mujizat besar sudah terjadi atas kamu. Terjadi bagaimana, pendeta? Sudah terjadi. Kenapa? Saya kasih tahu kamu. Mencintai anak sendiri itu gampang. Tapi mencintai orang lain punya anak seperti anak sendiri itu mujizat. Yang istri-istri bilang, betul Bapak, berarti ini Tuhan punya maksud. Sekalipun kita tidak ada anak, tapi kita belajar mencintai orang. Istri bilang begitu. Tapi yang suami dong bilang begini, betul. Mencintai anak sendiri itu gampang. Tapi mencintai orang lain punya anak seperti anak sendiri itu mujizat. Berarti kalau mencintai istri sendiri itu gampang. Kalau mencintai orang lain punya istri seperti istri sendiri. Saya stop. Tujuan Tuhan. Tuhan Yesus ajar berdoa begini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di jemaat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin. Mantap. Yes. Berarti surga lebih baik dari dunia. Betul. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Ini mau tinggal di mana? Ada yang kita tanya, ibu mau pergi sekarang? Bilang, jangan pendeta, anak-anak masih kecil. Belum lagi dia punya bapak model begitu. Yang paling masuk akal itu dong bilang begini, belum pergi karena belum waktu Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tapi tanda-tanda kerajaan surga mesti sudah harus terjadi di rumah di mana kita tinggal. Di gereja di mana kita beribadah. Di lingkungan di mana kita hidup di situ. Kerajaan surga berarti pemerintahan Allah berlaku di dalam rumah. Ada kasih atau tidak? Ada keadilan atau tidak? Sulapar. Tanda-tanda kerajaan surga terjadi di sini. Baru kita percaya ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Amin. Kedua, itu baru satu. Satu tadi apa? Aduh, ini yang saya takut ini. Jangan sampai sebentar pulang ketemu orang kau rugi tadi tidak ikut ibadah tadi. Siapa khotbah? Pendeta Yani. Wah, bagus. Iya, dia bilang apa? Tidak tahu kita. Tapi kita tertawa gitu. Wih. Aduh. Pertama tadi apa? Sudah mulai. Apa? Mantap, 1, 2, 3. Tujuan Tuhan. Nanti yang jawab benar semua akan dapat saya tidak mau lanjut. Oke. Saya hanya bilang saya potong. Oke. Kedua, untuk tujuan Tuhan supaya ada damai sejahtera itu, Tuhan tidak pernah suruh kita pergi dengan tangan kosong dan tangan hampa. Tapi Dia lengkapi kita dengan karunia. Lengkapi dengan kesokawan di sebelah 1, 2, 3. Dengan
Karunia-karunia itu ada dua. Satu dia punya nama karunia motivasi, yang satu namanya karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang-orang. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Ini dua karunia ini setara dipakai untuk pembangunan jemaat. Yang menarik adalah banyak orang tidak menemukan karunia apa di dalam dirinya. Dia sibuk dengan orang lain pun karunia. Ada orang yang tahu dia pun karunia, tahu menyanyi, tapi tidak pernah menyanyi di sini. Dari mimbar Pak Pendeta tanya, ada vokal grup paduan suara? Dia bilang tidak ada. No. Tapi kalau bilang Gubernur Kalimantan Timur dan Ketua Majelis Sinode Gereja Toraja akan beribadah bersama-sama di Getor Moria Samarinda seberang. Dengar begitu, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian juga dia. Ini dia pun nama karunia makam puji. Karunia begini tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Betul kok tidak? Karunia begini tidak bisa. Di Indonesia, gereja-gereja Indonesia ini ada kemajuan mantap. Salah satunya adalah mungkin juga di Gereja Toraja. Mulai ada vokal grup kaum bapak. Tepuk tangan dulu. So ada vokal grup kaum bapak. Tapi dia pun tapi ada dua. Tapi pertama, dorang latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri sudah mau bunuh baru dong pulang. Karena latihan 1 kali, kartu 3 kali. Ada juga. Saya tidak mau tanya di orang. Kedua, besok hari Minggu mau menyanyi, dorang suruh anak kecil 1 atau istri atau majelis, tolong kasih tahu pendeta, kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3 main domino lagi? Mau lengkap bagaimana? Salam PKB. Yang menarik, habis menyanyi dong langsung pulang. Habis itu masing-masing keluar. Don tidak berani pulang kan, istri ada ikut gereja toh. Cara tunggu istri dong keluar, cari ame pohon 1. Dorang lingkar baik-baik itu pohon sambil dan bicara politik Indonesia terkini. Terus pasang-pasang telinga. Gereja semua selesai, pendeta bilang begini, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sampai di penghujung dari ibadah kita. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugas mulia yang selamat. Mari arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Dia yang di luar itu lari cepat-cepat masuk ke dalam. Salam PKB. Supaya apa? Padahal tadi di pohon. Setengah mati bangun ini gereja, doa ini gereja, habis pun gereja di pohon. Ada kaum bapak di. Ibu-ibu senang lihat suami di bawah pohon. Karunia yang dipakai toh. Amin toh. Tapi karunia yang dipakai ini harus tetap bersandar pada Tuhan. Kalau baru pertama kali pimpin pujian macam ini Pak Pendeta pu istri ini. Pertama kali baru pimpin itu kan agak gugup-gugup kan. Di grup bilang tolong doakan. Karena ini baru pertama kali, Tuhan Yesus tolong. Itu menyanyi pilatihan pakai berdoa, menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka lebih lagi 3, 4. Ku tahu Tuhan pasti buka asalku hidup suci tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka
Woi, waktu pimpin habis begini, habis di grup dia bilang, terima kasih, dukungan doa telah membuat kita sukses hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi karena kesempatan dikasih terus, jadi biasa. Latihan su tidak, doa su tidak. Datang langsung bilang, musik. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Improvisasi bukan soal, tapi apakah Anda masih bersandar pada Tuhan atau tidak? Anu kok. Salam PMGT. Ibu dong, salam apa itu? Ini ibu-ibu. Dorang paling aktif sudah di paduan suara. Tepuk tangan dulu. Tapi dalam rangka Paskah dan hari ulang tahun Jemaat Moria, dorang bertengkar bukan pada hal yang prinsip. Sepakat menyanyi. Yang dong bertengkar itu seragam atau bebas rapi. Bertengkar, sepakat seragam. Sepakat seragam, bertengkar lagi. Polos atau motif. Akhirnya untuk menggabungkan itu, sepakatlah polos dan motif. Sepakat dong bertengkar lagi. Motifnya melintang begini atau melintang begini. Sampai ada ibu-ibu tersinggung dan mau keluar dari gereja sini, bikin gereja sendiri di bawah situ tuh. Salam PMGT. Ada begitu di gereja Toraja. Itu ibu ada di sini. Dia presbiter. Saudara, memang karunia ini mesti pakai dan baik toh. Oke. Ketiga, pepatah lama bilang, kalau sudah pakai kawan baru, jangan lupa kawan. Yang pertama tadi. Yang pertama apa? Kedua, karunia. Ketiga, belajar dari orang lain. Sama-sama, 1, 2, 3. Mesti belajar. Tuhan terlalu besar. Satu orang tidak cukup untuk memahami dia. Saya butuh kasih telinga, waktu, perhatian kepada satu orang. Karena cara Tuhan berjumpa dengan seorang pendeta, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa seorang anak kecil, beda Tuhan berjumpa seorang anak muda, beda Tuhan berjumpa orang dalam latar belakang beda-beda. Supaya apa? Dalam perjumpaan yang berbeda, waktu kita berdiri bersama-sama bercerita tentang perjumpaan yang berbeda, orang bilang, ternyata Tuhan itu luar biasa. Supaya bisa mendengar. Ada orang di rumah dan di gereja yang dia omong semua mesti dengar, tapi orang omong dia tidak mau dengar. Ada. Bapak-bapak atau ibu-ibu? Jemaat, ini bicara tentang dua hal. Satu, dia punya nama keterbatasan. Manusia ini terbatas, dia pun pintar. Pintar itu terbatas, karena itu bisa dikejar. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia melili, melanggar. Makanya kadang-kadang orang bilang, kau kalau bodoh ukur-ukur. Jangan itu bodoh kau bawa semua, bagi-bagi orang lain. Sudah kita kasih telinga, dengar. Pendeta Yandi ini sakit. Dia pergi di rumah sakit, di bagian umum. Dokter, saya sakit. Dia periksa. Pendeta, ini berhubungan dengan THT. Jadi, pendeta pergi situ. Sampai di situ, pendeta, ini berkaitan dengan telinga. Jadi, pendeta pergi situ. Saya sampai di sana, pendeta, ini berkaitan dengan genderang telinga. Jadi, pendeta di situ. Saya sampai di sana, pendeta, ini berkaitan dengan genderang telinga bagian kiri. Jadi, pendeta di situ. Kepintaran itu mengerucut pada satu hal. Karena itu kita butuh dengar. Juga dengan pengalaman iman dan Tuhan. Tidak ada orang terlalu pintar. Tidak ada. Kedua, persekutu. Pendeta Yandi itu tidak perlu tahu main itu musik. Orang tanya saya, pendeta Yandi tahu main alat musik? Saya bilang tahu. Tapi hanya satu. Apa? Alat musik tiup.
Saksofon? Oh tidak. Terompet? Tidak juga. Harmonika? Bukan itu. Lalu apa? Livery. Yang 17 Agustus. Prit, prit, prit. Saya tidak perlu tahu semua. Karena ada orang yang bermain itu barang. Iya toh? Tidak ada Superman dalam gereja. Yang ada itu super team. Tidak ada Superman di rumah. Yang ada super team. Bayangkan kalau pendeta yang diurus semua. Khotbah habis dia pindah main musik, pindah musik, dia pindah rekam di sini, dia pindah ke situ. Lama-lama itu pendeta gila. Salam PKB. Jadi belajar juga dari orang lain toh. Itu tanda persekutuan. Bayangkan kalau di rumah bapak itu, bapak-bapak. Bapak-bapak sudah pensiun semua nih. Bapak-bapak. Berhenti dengan itu kalimat bilang, saya kalau sudah kiri-kiri betul. Nanti baru kanan lagi. Macam lagu dari NTT saja. Putar ke kiri. Sudah. Ada bapak-bapak bilang, pendeta, saya kalau baik lebih baik dari malaikat bapak. Tapi saya kalau sudah marah itu Lucifer juga kalah. Ini manusia tidak jelas. Masa kadang-kadang malaikat, kadang-kadang Lucifer, kadang-kadang malaikat. Kita mau mengobati bagaimana? Tiga. 1, 2, 3. Keempat. Lai sedikit so habis. Saya lihat makanan semua. Keempat. Fokus. Sama-sama. 1, 2, 3. Sudah belajar dari orang lain, betul, tolong fokus. Kadang-kadang ini kita mau belajar dari orang lain langsung jadi orang lain. Ini orang Toraja semua belajar orang timur, dia langsung lebih timur dari saya. Ini saya timur, datang ke timur orang Toraja, saya sebentar lebih Toraja dari Toraja. Fokus dan kita pun diri. Amin toh. Ini dia baru pikir aja satu sih datang dia suruh ganti semua yang ada di gereja Toraja, ikut yang di sana. Hai. Apa yang terlalu? Saya bangun gereja, ada 4 gereja di satu kampung. Bukan saya suruh kau bangun. Saya tidak suruh. Saya tidak ikut membangun, saya tidak tahu kerja. Terus saya bilang begini. Sebelum sampai di yang intinya saya bilang begini. Ingat, rapat jam 1 siang. Dan di tempat terbuka. Tidak boleh dalam ruangan. Biar langsung kena sinar matahari. Supaya saya lihat siapa yang mau omong banyak tapi tidak kerja. Kedua, saya kasih tahu mama-mama di dapur. Waktu kami rapat, mama dong tolong bakar bulu ayam. Biar dia punya bau menyengat. Sudah lapar lagi bicara di panas, siapa mau omong banyak. Tapi yang kedua yang kaitan dengan ini, saya bilang begini. Pembangunan gereja ini berhenti. Stop. Kalau kamu bertengkar. Stop. Kalau mau bertengkar pakai perhadapan panitia, tim pencari dana, doa. Mau berkelahi saja. Masa pakai panitia berkelahi? Jadi kalau kerja-kerja kau berkelahi, stop. Dan bertengkar berkelahi itu sering terjadi karena orang tidak fokus. Ibu-ibu yang dia punya tugas hanya buat kacang brenibon di dapur. Dia kasih tengah itu kacang brenibon, pi urus laki-laki ada cor beton di sana. Itu yang jadi masalah. Coba ibu urus saja itu kacang brenibon, kenapa? Pi urus orang cor di sana berteriak lagi. Ada begitu di gereja Toraja. Di Moria. Itu ibu ada di sini. Dia di samping kiri atau kanan? Masing-masing kita fokus toh. Ada jemaat yang ada anak di rumah, dan ada jemaat yang dorang itu tidak urus dan punya kerja. Tiap hari hanya lihat orang pusala kopi lapor-lapor di orang tua. Bapak lihat saya itu dia suami daging ayam 2. Ada begitu di sini. Dia tidak urus tapi dia urus orang lain. Mau ada damai sejahtera begitu. Kalau ada kawan baru, jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5, belum 5.
melakukan hal yang bermanfaat. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk mendatangkan damai sejahtera itu harus bikin hal yang bermanfaat. Sudah ada tujuan Tuhan, sudah lengkapi kita dengan karunia, suruh belajar dari orang lain, fokus kita pun hidup masing-masing, tapi lakukan hal yang berguna. Untuk poin ini saya hanya sharing, tidak usah pakai di gereja Toraja, tidak usah membandingkan karena masing-masing lain lubuk, lain apa? Ini orang yang bikin saya kacau. Di gereja tempat saya layani itu, saya kasih tahu panitia hari raya gerejawi. Ingat, panitia hari raya gerejawi tidak usah bikin bola voli, lomba voli antaran, tidak usah. Tidak usah tarik tambang, tidak usah makan kerupuk, tidak usah. Lo makan di rumah saja. Kenapa pendeta? Yang paling banyak ikut itu bola voli itu dia tidak pernah masuk gereja. Sementara kita cari dana setengah mati untuk dia yang pemalas gereja itu. Tidak usah. Kita jangan terjebak pada keramaian. Nanti bola voli biar Karang Taruna dengan kelurahan yang bikin. Doang datang tarik tambang ada mabuk lagi. Tidak usah. Lalu kita bikin yang apa Bapak? Kamu bikin saja lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 476. Nah itu bermanfaat. Itu ada manfaat kok tidak? Ada tuh. Supaya kalau kita menyanyi makin dekat tuh kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku, iri dekat kepada itu bermanfaat, ya toh? Karena ada orang yang kita menyanyi makin dekat, dia tidak menyanyi karena kurang biasa menyanyi. Kedua, bikin lomba berkhotbah supaya ini pemuda dong nanti besok-besok jadi majelis, ganti yang tua-tua dan tunggu sudah ganti anak muda di khotbah. Ini dia sampai tua sudah tidak bisa jalan juga, tapi saya pernah tua biar saya. Ganti anak muda, bekali dong dengan lomba berkhotbah toh. Mantap kok tidak? Ini lari karong. Sepak bola bapak-bapak pakai daster. Ini untuk apa? Saya bikin yang berarti. Kedua, tapi itu bukan untuk dibandingkan ya. Saya omong ini di kampung gereja. Kedua, yang penyanyi-penyanyi ini di sapu gereja saya kasih dong. Kamu yang menyanyi itu kurangi, bila perlu tiadakan itu tiadakan. Kenapa pendeta? Menyanyi itu khotbah berirama, betul kok tidak? Supaya orang mengerti, mendengar, tahu yang kamu menyanyi itu, supaya pulang dong bikin. Nah, lagu 5 menit, 4 menit habis. Pam 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 pam, bum bum. Itu supaya apa? Tidak ada arti itu. Jadi mau ada damai sejahtera itu, tolong bikin barang yang berarti. Kalau saudara menyanyi dalam bahasa Inggris, tulisnya pun terjemahan di situ. Supaya kami tahu. Saudara menyanyi bikin kami pusing. I don't know why Jesus love me. Tahu dong bilang apa? Tahu itu mungkin bahasa Toraja Utara mungkin. Jadi menyanyi kurang itu itu kurang. Salam PKB. Ya, sapu teman pendeta satu. Pasca. Ada drama Pasca selalu berkaitan dengan drama kesengsaraan Yesus. Dong pakai pemain satu mantap. 2 tahun lalu pakai dia, tahun lalu pakai dia.
Ini tahun udah mau panggil dia ibu pendeta, tidak usah lah, tidak usah. Kenapa? Kamu cari orang lain. Mama dia terlalu bagus. Wih, dia punya peran itu bikin orang menangis. Sudah tidak usah cari orang lain. Mama cokes tahu kenapa mama tidak mau. Dia itu habis drama dia tidak pernah masuk gereja lain. Tuhan Yesus mana yang pemalas gereja? Saya tegur banyak peserta yang biasa kalau pas begini ada kan yang bikin lomba salib. Wih, dong bikin bagus-bagus salib, wih terlalu mantap. Tapi yang bikin itu ada mabok dengan harapan juara 1. Tidak usah kasih 0. Kan kita bukan bikin keramaian, kita berekspresi tentang apa yang kita imani kepada Tuhan. Amin kok. Suberapa? Oh 5. 1. Siapa yang bilang 1? Emah. Itu apa itu? Apa yang emah? 1, 2, 3, 4, 5. Melakukan hal 6. Emah. 6. Ini terakhir. Terakhir sudah. Habis ini sudah masuk persembahan di laut. 6. Sebenarnya ke-6 ini adalah efek dari 5 hal. Setelah kita tahu tujuan Tuhan, dilengkapi dengan karunia, belajar dari orang lain pun perjumpaan dengan Tuhan, terus kita fokus, ditambah lagi dengan melakukan hal yang bermanfaat, maka yang ke-6 ini akan muncul sendiri, yaitu kedewasaan spiritual. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat. Jemaat. Dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis. Sama-sama. Dewasa biologis itu hari kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Iya toh? Itu hari pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, 1 di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Cocok. Ini berkaitan dengan pembangunan fisik. Ibu-ibu. Ibu-ibu ada anak nona yang SMP atau SMA sekarang? Coba bayangkan dorang selama 10 detik begitu sudah. Oke. Seperti itulah ibu-ibu dulu. Halus-halus, tipis-tipis. Sekarang sudah tebal-tebal dan berlapis-lapis. Itu perubahan fisik. Kedua, kedewasaan. Pertama tadi apa lagi? Kedewasaan biologis. Kedua, kedewasaan psikologi. Kedewasaan psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggunglah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit mau keluar dari gereja, mau bikin gereja baru. Itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih. Bayangkan kalau bapak tukang tersinggung. Mama juga ikut tersinggung. Anak juga tukang tersinggung. Itu tetangga yang datang langsung bilang, cocok. Nanti kalau orang di Kupang, kalau orang suka tersinggung di orang banyak begitu, orang bilang. Ketiga, dewasa spiritual. Ngomong. Dewasa? Ada anak umur 3 tahun. Ini anak umur berapa ini? Oh, 4, saya salah 1. Oh, 2 bulan. Oh, 2 tahun 4 bulan. Dia suka menangis-menangis gitu. Ada menangis. Oh, ada mau adik mungkin. Oh iya. Ini anak umur 2 tahun. Bisa kasih pindah itu meja berat 10 kilo? Bisa? 18 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa kasih pindah itu meja? Yang berubah dia atau itu meja? Yang berubah ini anak atau itu meja?
Nah, itu dewasa spiritual, itu dewasa iman. Tidak minta beban menjadi ringan, tapi berdoa minta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan merengek minta masalah berubah, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan ukur kekuatannya seperti apa. Amin. Jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan makan setengah lapan, kenyataan sudah berapa? Masalah. Karena itu hampir orang yang dewasa iman, yang dewasa spiritual tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah, sampai lupa rubah diri sendiri. Amin kok. Kadang-kadang kita punya mau itu, istri yang baik itu kalau ikut kita pun mau. Nah, istri pun mau, suami juga ikut dia pun mau. Nah, kita mau ketemu di Toraja Utara, Palopoto, di mana? Rekonsiliasi itu sangat berkaitan dengan kita ada di garis masalah berdua, masing-masing mundur satu langkah, menahan diri, kita masing-masing berubah. Supaya, contoh, saya dan Pak Pendeta ini, kami dua ketemu di jalan, kami dua tidak bertegur sapa. Terus saya bilang, kau sapa? Terus beliau bilang, kau sapa? Kira-kira kami bisa damai kok tidak? Kalau kami dua tidak bertegur sapa, terus saya pikir, saya salah apa sampai Pak Pendeta tidak tegur ya? Pak Pendeta juga pikir, saya salah apa pendeta yang dia tidak tegur? Kira-kira kami dua bisa damai kok tidak? Bisa. Karena kami dua sama-sama merasa salah. Biasa pertengkaran itu terjadi karena kita dua semua mau benar. Nah itu. Spiritualitas. Itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu teologi. Apa yang kita imani, itu di sini. Yang keluar itu etika. Perjumpaan antara teologi dan etika itulah spiritualitas. Orang kalau gerakannya dari dalam keluar, dia lihat sampah, langsung ambil. Dari dalam keluar. Yang dari luar ke dalam pas lihat sampah begini, dia mau ambil, dia bilang, Kak, waktu saya ambil tolong foto. Foto habis, dia muat di Facebook baru tulis, kebersihan adalah bagian dari iman. Pencitraan itu dia benar. Amin. Saudara bisa bayangkan, tanpa kemunafikan tuh, ada damai sejahtera di rumah. Satu, tujuan. Dua, ketiga, empat, lima. Efek yang keenam, kedewasaan spiritual. Itu yang jangan bilang yang lain-lain. Kedewasaan spiritual yang kita imani itu betul-betul. Supaya kita menghindar dari kalimat yang orang suka omong bilang, kamu ini gereja-gereja tapi sama saja. Tidak boleh begitu. Harus dia juga ikut gereja supaya dia tahu. Amin toh. Nah itu. Sudah. Dapur aman. Kejadian pasal 1 ayat. Oke, baik saudara-saudara, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Bersyukur untuk firman Tuhan hari ini.